Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Kali ini aku bakal ngebahas materi tentang VLAN, atau bisa kita sebut juga dengan Virtual Local Area Network. Tapi sebelum itu, aku bakalan ngasih contoh. Seperti misalnya, kita anggap aja ini tuh suatu ruangan ya. Di dalam ruangan ini kita bagi menjadi beberapa divisi. Misalnya kita kasih contoh di atas ini dibuat untuk engineering. Nah, lalu yang kedua ini, yang di tengah ini sebagai programming, dan yang terakhir ini sebagai marketing. Misalnya untuk engineering ini VLAN-nya itu adalah 10, lalu untuk programming itu VLAN-nya ada 20. Dan untuk marketing kita kasih aja 30. Nah, dari masing-masing VLAN ini kita bakal bagi menjadi beberapa IP. Nah, IP-nya ini kita bakal bagi menjadi 3 pastinya. Untuk yang engineering ini kita bakalan kasih IP 192.168.10.0 dengan /24. Lalu lanjut untuk ke VLAN 20 192.168.20.0 dengan /24 juga sama. Lanjut lagi yang VLAN 30 ini 192.168.30.0/24. Bisa kalian lihat bahwa di masing-masing dari mereka ini memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, seperti misalnya di situ tuh kan 10, lalu yang selanjutnya itu 20, dan yang selanjutnya lagi adalah 30. Lalu dari setiap PC tersebut ini bakal langsung terhubung ke switch. Nah, jadi seperti ini contohnya teman-teman. Lalu misalnya di engineering ini ingin branch-nya 10 MB, maka dari itu kita langsung kasih aja 10 MB. Nah, lalu untuk programming, karena dia ini butuh kecepatan yang lebih tinggi juga, maka dari itu kita kasih aja 20 MB. Nah, untuk marketing ini bisa jadi kan untuk promosi gitu ya, maka kita itu bakalan kasih 30 MB. Nah, jadi disitulah VLAN ini dibutuhkan teman-teman, karena untuk memanage jaringan-jaringan tersebut. Nah, maka dari itu nanti kita bakal bisa memanajemenkan VLAN-nya teman-teman. Nah, jadi fungsi VLAN yang pertama itu adalah untuk memanajemen. Nah, lalu fungsi kedua ini untuk memecah broadcast domain. Nah, di video sebelumnya ini kan pernah ngebahas tentang broadcast domain ya, yang dimana ini tuh bakalan mengirimkan pesan ke seluruh device yang terhubung pastinya. Nah, untuk si VLAN-nya ini fungsinya adalah untuk memecah si broadcast domainnya. Nah, untuk contoh seperti misalnya di engineering ini kita anggap aja ini PC 1, 2, dan 3. Misalnya PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka dari itu PC 1 ini akan mengirimkannya dulu ke switch. Lalu setelah dari switch ini nanti akan dikirimkan ke seluruh device yang dimana itu adalah PC 2 dan PC 3. Setelah itu nanti akan nge-broadcast, cuma sebelumnya nanti itu bakalan dikirim menuju ke programming. Nah, lalu dikirim juga menuju marketing karena sudah berbeda domain. Nah, jadi seperti itu teman-teman fungsi dari VLAN, yang dimana fungsi pertamanya itu adalah untuk memanajemen dan yang kedua untuk memecah broadcast domain. Switch ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, seperti misalnya switch yang di sini itu terhubung dengan engineering. Nah, lalu untuk switch yang kedua kita simpan di sini.
switch ini itu terhubung dengan programming. Lalu yang terakhir, nah switch yang ini itu terhubung ke marketing. Nah, jadi seperti ini teman-teman pengertian atau konsep dari VLAN tersebut. Oke teman-teman, jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari VLAN, maka sekarang kita akan belajar untuk mengkonfigurasi VLAN. Untuk mempersingkat waktu, maka aku sudah membuat topologi jaringannya tersebut dengan adanya 6 PC dan 1 switch. Di setiap topologi jaringan ini, mereka itu udah aku kasih IP yang berbeda karena berbeda segmen kan. Nah, seperti misalnya nih ya, di topologi sebelah kiri ini aku kasih IP 192.168.10.0/24. Lalu untuk yang di sebelah kanannya aku kasih 192.168.20.0/24. Nah, lalu di sini juga kan aku tuh yang ngebuat kotak kayak gini ya. Mungkin kalau kalian bingung cara bikinnya kayak gimana, jadi aku bakalan kasih tahu kalian. Ini gampang banget caranya. Nah, untuk VLAN sendiri ini juga bebas ya teman-teman. Jadi gak perlu harus 10 atau 20. Kalian bisa ngelakuin kayak 30, 40 atau 50. Nah, tapi ada range-nya teman-teman. Nah, range-nya ini dimulai dari angka 1 sampai 4096. Nah, jadi itu dia range dari VLAN. Tapi untuk saat ini kita bakalan pakai VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini kita kasih VLAN 10. Lalu untuk yang di sebelah kanannya ini adalah VLAN 20. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal konfigurasikan IP. Nah, kita masuk dulu ke PC 6 ini. Lalu di sini itu kita langsung masuk aja ke bagian desktop dan IP configuration. Lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.10.1 dengan subnet max seperti ini. Jika sudah, kita X aja lalu lanjut ke PC berikutnya. Nah, karena yang tadi itu 1, maka sekarang kita isinya 2. Subnet maxnya sama, lalu lanjut ke PC berikutnya. Sama seperti tadi, kita masuk lagi ke IP configuration, terus kita masukkan IP-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang sebelah kanan. Di sini kita isi IP-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, untuk subnet mask-nya itu sama ya.
Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal cek aja apakah sudah tersambung atau belum. Kita coba dari PC 2 ke PC 1. Nah, successful ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan coba dari PC 2 ke PC 6. Nah, successful juga. Nah, selanjutnya kita coba dari PC 3 ke PC 4. Nah, successful juga ya. Lanjut, kita coba lagi dari PC 4 ke PC 5. Nah, successful juga teman-teman. Nah, sekarang kita coba dari yang sebelah kiri ke kanan apakah sudah terhubung, dan ternyata failed ya teman-teman. Kenapa bisa failed? Karena mereka ini memiliki IP segmen yang berbeda, maka dari itu dibutuhkannya router. Kita membutuhkan router itu agar kedua blok ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita bisa langsung delete aja teman-teman. Nah, lalu sekarang kita akan coba langsung konfigurasinya. Oke, kita masuk aja ke switch-nya, lalu kita masuk ke mode CLI. Nah, jika sudah masuk ke mode CLI ini, kita bisa langsung mencobanya dengan mengetik enter atau mengklik enter. Lalu kita masuk ke menu enable. Nah, jika sudah, kita itu setiap ingin mengkonfigurasikan apapun itu harus masuk ke menu global dulu ya teman-teman. Nah, masuk ke menu global itu dengan cara mengetikkan configuration tick. Setelah itu kita bisa masuk ke menu interface. Nah, tapi sebelum itu di sini di PC 6 itu kita gunakan interface FA0-1. Nah, lalu di PC 2 itu FA0-2 dan di PC 3 ini FA0-3. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke switch-nya, lalu kita masuk ke menu interface. Kita ketikkan interface FA0-1. Nah, jika sudah seperti ini kita exit aja. Nah, lalu di sini kita akan membuat VLAN-nya ya teman-teman dengan mengetikkan VLAN 10. Lalu enter. Nah, setelah ini kita bisa kasih nama aja. Terserah kalian mau pakai nama apa aja, tapi kayaknya di sini aku bakalan pakai namanya programming. Nah, bisa kalian lihat di konfigurasi ini, namun kata-katanya itu harus menggunakan do. Nah, di sini kita exit aja dulu. Jika sudah, kita gak perlu ngegunain do, tapi kita harus ngegunain show. Jadi untuk di mode global configuration ini, untuk apa-apanya kita harus menggunakan do. Nah, tapi kalau di mode seperti ini, kita cukup ketikkan komennya aja. Jadi ya kayak gitulah perbedaannya. Nah, sekarang kita bisa langsung coba masuk ke global configuration dengan mengetikkan configuration T. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba ketikkan do show VLAN brief. Nah, jadi semua ini itu masuknya ke default VLAN 1. Seperti misalnya PC 6 ini akan mengirimkan paket ke PC 1, maka broadcastnya ini akan mengirimkan ke semuanya dari PC 1, 2, 3, 4 maupun 5, karena semua ini itu sudah termasuk ke dalam VLAN 1. Nah, maka dari itu kali ini kita bakalan mengkonfigurasi VLAN 10 juga VLAN 20. Oke, sekarang kita lanjut aja. Nah, tadi itu kan do show VLAN brief ya, belum sempat ke enter, jadi sekarang bisa langsung kita enter aja. Nah, bisa kalian lihat di situ ada nama VLAN yang sudah kita buat tadi, itu VLAN 10 programming. Nah, lalu di situ kan ada VLAN default 1 dengan semua komponen-komponennya yang mereka itu termasuk ke dalam default VLAN 1. Nah, komponennya ini itu yang ada di sebelah kanan
yang bertuliskan FA 0 garis miring 1, 0 garis miring 2, dan sebagainya. Nah, tapi di VLAN 10 ini belum ada sama sekali portnya. Bisa kalian lihat ya, kalau misalkan sudah ada portnya itu nanti bakalan muncul di sebelah kanan sama seperti di default 1. Nah, pada kali ini kita bakalan praktek untuk menentukan port berapa aja yang akan masuk ke VLAN 10 ini. Bisa kalian ingat lagi bahwa port FA 1, 2, dan 3 itu berada di VLAN 10. Maka dari itu, sekarang kita bakalan buat mereka bertiga ini masuk ke dalam VLAN 10. Oke, sekarang kita tinggal langsung coba config aja teman-teman. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, sekarang kita tinggal ketikkan interface FA 0 garis miring 1, lalu enter. Nah, lalu sekarang kita ketikkan lagi switch port, akses VLAN 10. Nah, nanti si FA 1, 2, dan 3 ini bakalan masuk ke VLAN 10 yang bernama programming. Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah ketiga FA tersebut sudah masuk ke VLAN 10 dengan cara mengetikkan do show VLAN brief, lalu kita klik enter. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke interface FA 2 dan FA 3. Nah, di sini kita tinggal ketikkan exit aja. Nah, untuk caranya itu sama seperti tadi, kita ketikkan saja interface, lalu FA 0 garis miring 2, lalu kita klik enter. Nah, lalu cara berikutnya itu masih sama seperti cara yang sebelumnya. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal cek ya dengan mengetik do show VLAN brief. Bisa kalian lihat bahwa FA 1, 2, dan 3 sekarang sudah berada di dalam VLAN 10 yang bernama programming. Nah, selanjutnya kita akan coba yang VLAN 20. Nah, lalu ini kan sudah dibuat VLAN 20-nya. Nah, sekarang kita tinggal kasih namanya. Kalau misalnya di VLAN 10 tadi itu namanya programming, nah sekarang aku pengennya namanya itu marketing. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita exit aja. Nah, lalu di sini kita tinggal menentukan PC apa saja yang akan masuk ke VLAN 20. Nah, untuk ini itu FA 0, 4, 5, dan 6. Oke, lalu misalnya nih, kalau interface-nya banyak, terus kita pengen masukin secara langsung biar gak satu-satu, gimana sih caranya? Nah, aku kasih tahu ya caranya. Nah, di sini kita ketikkan aja interface, lalu kita pakai rank.
Jadi kita ketikkan rank ya. FA 0 garis miring 4 sampai 6. Nah, lalu enter. Lalu di sini kita ketikkan saja switch port, mode, akses. Nah, lalu kita ketikkan lagi switch port, akses, VLAN 20. Maka nanti FA 4, 5, dan 6 ini bakalan masuk ke VLAN 20. Lalu di sini kan kita udah ngetik exit nih. Nah, sekarang kita coba lihat dengan mengetikkan do show VLAN brief. Oke, bisa kalian lihat bahwa FA 0 garis miring 4, 5, dan 6 sudah masuk ke VLAN 20 yang dimana namanya itu adalah marketing. Nah, lalu kita X aja ya. Maka semua ini itu sudah saling terhubung dengan VLAN-nya masing-masing. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, sekarang kita masuk ke mode simulation. Namun sebelumnya kita harus hapus dulu si ARP-nya ini. Nah, tapi buat mempersingkat waktu, maka kita coba langsung aja. Tapi kita bakal pindahin dulu ini itu ke tengah. Nah, lalu kita coba kirimkan paket dari PC 2 menuju ke PC 1. Nah, di sini tuh mereka bakal mengirimkan paket yang bernama ICMP, yang dimana ini tuh artinya mereka itu pernah berkomunikasi sebelumnya. Oke, di sini kita delete aja. Nah, sekarang kita coba hapus dulu ARP-nya. Kita masuk ke menu command prompt. Nah, di sini kita bisa ketikkan ARPA. Nah, ternyata ada ya teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal langsung hapus aja dengan mengetikkan ARPD. Oke, jika sudah, kita coba ketik lagi ARPA. Nah, sudah tidak ada, berarti ARP-nya sudah terhapus. Nah, sekarang kita lanjut ke PC yang kedua. Caranya sama ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba delete aja. Nah, sekarang kita coba kirimkan dari PC 6 ini ke PC 1. Nah, maka akan mengirimkan paket yang bernama ARP karena kita tadi itu ARP-nya sudah dihapus. Nah, sekarang kita coba buat mulai. Dari PC 6 ini bakalan menuju ke switch. Lalu dari switch ini nanti bakalan dikirimkan ke PC 1 dan PC 2. Nah, tapi ini tuh nggak akan dikirimin ke PC 4, 5, dan 6. Nah, jadi seperti itulah yang dimaksud dengan VLAN, yang dimana fungsinya itu untuk memecahkan broadcast domain. Bisa kalian lihat sendiri bahwa paket ini tidak dikirimkan menuju ke VLAN 20. Nah, setelah itu kita coba lagi. Ini PC 6 menuju ke switch. Lalu dari switch ini akan dikirimkan kembali menuju ke PC 6. Setelah mereka saling berkenalan, maka nanti si PC 6 ini akan mengirimkan paket menuju switch dan menuju ke PC 1 dengan paket yang bernama ICMP.
Nah, bisa kalian lihat bahwa si paketnya ini bernama ICMP. Maka setelah itu si paketnya ini akan dikembalikan lagi menuju switch, lalu menuju ke PC 6. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat di paling ujung kanan bawah ini successfully, yang berarti itu berhasil. Oke teman-teman, di sini kali ini kita bakal ngebahas, maksudnya aku bakal ngebahas mengenai konfigurasi VLAN. Cuma kali ini tuh yang berbeda, kita pakai 2 ruangan. Nah, kayak misalnya nih ya, yang sudah ada switch dan PC-PC-nya ini itu ruangan pertama. Terus aku buat lagi untuk ruangan yang kedua. Nah, di sini kita langsung tambahkan PC. Nah, lalu di sini aku ubah dulu nama PC-nya agar berurutan. Setelah itu kita masukkan switch. Kita simpan di sini. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan kabel di setiap masing-masing PC. Nah, sekarang kita tinggal buat segmennya lagi. Nah, di sebelah kiri ini kita kasih VLAN 10. Lalu untuk yang di sebelah kanan itu VLAN 20. Nah, di sini kita sambungkan kabel dari switch yang sebelah kanan menuju ke switch yang di sebelah kiri. Untuk IP-nya kita masukkan IP yang sama seperti di ruangan yang pertama. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal konfigurasikan di masing-masing PC-nya. Caranya itu sama seperti di video sebelumnya. Di materi kali ini aku bakalan ngejelasin atau membahas tentang terang. Terang itu cara penulisannya seperti ini, guys. Fungsi dari terang itu sendiri untuk menghubungkan dari switch yang pertama ke switch yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Jadi artinya ini tuh VLAN berapa aja yang diizinkan untuk melewati switch yang pertama ini. Oke, sekarang kita masukkan dulu VLAN-VLAN-nya ya. Kita masuk ke switch sebelah sini, lalu masuk ke CLI. Oke, sekarang kita tinggal buat VLAN-nya aja. Kita tuliskan VLAN 10. Nah, lalu di sini kita masukkan nama. Aku pakai nama programming aja.
Lanjut di sini kita buat VLAN 20. Nah, setelah ini kita kasih nama lagi. Aku pakai marketing. Nah, di sini kita tinggal lihat VLAN-nya aja dengan cara mengetikkan do show VLAN brief. Bisa kalian lihat bahwa VLAN yang tadi kita buat ini sudah ada di situ namanya, yaitu programming dan marketing. Tapi di sini itu interface-nya belum ada. Nah, bisa kalian lihat seperti ini ya. Untuk 3 PC di sebelah kiri bagian ruangan 2 dengan VLAN 10, ini kita kasih interface 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita akan coba untuk masukkan interface 1, 2, 3 tadi ini ke dalam VLAN 10. Jika sudah seperti ini, maka nanti FA 1 sampai 3 ini bakal masuk ke VLAN 10. Bisa kalian lihat lagi untuk di sebelah kanannya ini, 3 PC ini itu adalah FA 4, 5, sampai 6. Nah, sebelumnya kita ketikkan dulu do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat ya bahwa si FA 1, 2, dan 3 ini sudah masuk atau sudah berada di dalam VLAN 10 dengan nama programming. Nih, bisa kalian lihat di bawah nama programming itu sudah ada FA 01, 2, dan 3. Nah, sekarang kita coba FA 4, 5, dan 6 ini dimasukkan ke dalam VLAN 20. Nah, bisa kalian lihat bahwa FA 4, 5, dan 6 ini sekarang sudah berada di dalam VLAN 20 dengan nama marketing. Jika semua interface sudah terhubung ke dalam VLAN, maka di sini kita akan tahu interface mana saja yang
terhubung ke dalam switch. Untuk switch pertama yang di sebelah kiri ini terhubung dengan interface FA0-7. Oke, pertama-tama kita akan konfigurasikan terangnya ya teman-teman, agar si VLAN ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Di sini kita masuk ke interface FA07. Nah, selanjutnya kita tinggal ketikkan saja switch port mode trunk. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman cara konfigurasi trunk. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam mode trunk. Nah, terus di sini kita ketikkan aja do show interface trunk. Bisa kalian lihat bahwa FA07 ini berstatus trunk, yang dimana artinya si FA07 ini sedang berada di dalam mode trunk. Lalu status trunknya juga ini aktif. Nah, ini itu berada di switch yang pertama. Lalu kita bakal coba juga ke switch yang kedua. Nah, bisa kalian lihat di switch kedua ini si FA07nya sudah berada di dalam mode trunk. Nah, sekarang kita akan coba mengirimkan paket dari PC2 menuju ke PC8. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman kalau ini tuh successful. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan nyobain looping antar VLAN. Kita coba dari PC6 ke PC12. Nah, nanti ini akan mengirimkan paket yang bernama ARP. Setelah itu akan dikirimkan ke switch yang pertama. Lalu dari switch pertama dikirimkan menuju PC1 dan 2 dan ke switch yang kedua. Nah, setelah itu akan dikirimkan menuju PC12, 7, dan 8. Nah, lalu dari setiap PC ini kan bakalan langsung respon ya. Kayak tadi nih di PC7 dan PC8 mereka itu menolak karena memang tujuannya itu bukan di mereka. Nah, karena si tujuan paketnya itu ada di PC12. Nah, lalu dari PC12 ini akan mengirimkan data menuju switch yang kedua. Nah, dari switch yang kedua ini akan mengirimkan kembali menuju ke switch yang pertama. Nah, lalu dari switch yang pertama ini akan dikirimkan kembali menuju ke PC6. Nah, lalu dikirimkan kembali ke switch yang pertama dan dikirimkan lagi menuju ke switch yang kedua, lalu ke PC12. Nah, ini tuh kan mengirimkan paket yang bernama ICMP ya, yang dimana itu artinya paket ping. Nah, setelah ini akan dikirimkan lagi ke PC6. Bisa kalian lihat bahwa ini tuh successful ya teman-teman nih. Kalian bisa lihat di ini. Nah, berarti ini tuh berhasil. Nah, di sini kita lihat aja. Untuk contoh selanjutnya kita bakalan coba lagi ya. Di sini kita bakalan ngirim paket lagi dari PC3 menuju ke PC11. Nah, di sini tuh sama ya kayak tadi, mengirimkan paket yang bernama ARP karena mereka belum saling berkenalan. Oke, kita coba start ya. Nah, dari PC3 ini akan dikirimkan menuju ke switch yang pertama.
lalu dikirimkan menuju ke PC 4 dan 5 dan switch yang kedua. Lalu dari switch yang kedua ini akan dikirimkan menuju ke PC 9, 10, dan 11. Nah, nanti yang bakal ngerespon ini cuma PC 11 aja karena memang tujuan paketnya ini menuju ke PC 11. Lalu dikirimkan lagi menuju ke switch yang kedua, lalu ke switch yang pertama. Nah, di sini dikirimkan lagi menuju ke PC 3. Nah, lalu dari PC 3 ini akan mengirimkan data yang bernama ICMP, yang artinya itu kan paket ping, menuju ke switch yang pertama. Lalu dari switch pertama menuju ke switch yang kedua. Nah, dari switch kedua ini akan dikirimkan kembali menuju ke PC 11. Nah, nanti dari si PC 11 ini akan merespon kembali. Nah, dikirimkanlah menuju ke switch yang kedua, lalu dikirimkan kembali menuju ke switch yang pertama. Nah, lalu dikirimkan lagi menuju ke PC 3. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Di sini pun sudah successful. Jadi seperti inilah cara nge-ping antar VLAN. Oke, kali ini kita bakal belajar yang namanya load shrunk. Pertama-tama kita masuk ke switch yang ini. Lalu kita enter aja. Nah, di sini kita masuk ke menu privilege, lalu masuk ke menu global configuration. Nah, jika sudah, sekarang kita ketikkan do show interface shrunk. Nah, di sini kalian bisa lihat ada VLAN allowed on shrunk. Nah, ini itu artinya VLAN berapa aja yang diizinkan untuk melewati FA07 ini. Nah, di sini tuh karena default, maka semua VLAN ini bisa melewati FA07 ini. Nah, untuk yang di bawahnya itu VLAN allowed and active in management domain itu artinya VLAN berapa aja yang sudah mencoba untuk melewati FA07 ini. Nah, sekarang kita bakal cobain untuk VLAN yang diizinkan ini adalah VLAN 10 dan 20. Oke, di sini kita udah masuk ke menu configuration global ya. Nah, lalu di sini kita ketikkan aja VLAN berapa aja yang akan diizinkan untuk melewati FA07 ini. Nah, kita tulis 10 dan 20 ya. Di sini kita ketikkan do show interface shrunk. Nah, bisa kalian lihat ini tuh sudah berubah menjadi 10 dan 20, di mana VLAN yang dapat diizinkan untuk melewati FA07 ini adalah VLAN 10 dan 20, berbeda dengan sebelumnya. Nah, sekarang kita bakal coba mengirimkan paketnya dari PC 6 ke PC 7. Oke, ini successful ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan coba lagi mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 8. Nah, ini successful juga ya. Lalu lanjut mengirimkan pesan lagi dari PC 5 ke PC 11. Oke, successful juga teman-teman.
Pada materi kali ini, kita bakalan mencoba untuk membuat topologi menggunakan 3 ruangan. Untuk mempersingkat waktu, jadi di sini ruangan ketiganya udah aku buat ya. Bisa kalian lihat urutannya itu seperti ini. Oke, di sini kita sebelumnya bakal konfigurasiin dulu IP-nya ya. Caranya sama. Masuk ke menu IP configuration. Nah, lalu di sini kita masukkan IP-nya. Oke, jika semua IP-nya sudah kita konfigurasikan, maka sekarang saatnya kita untuk masuk ke switch. Nah, di sini itu kita bakalan membuat VLAN-nya lagi. Caranya juga sama kayak sebelumnya. Oke, buat interface-nya PC yang di sebelah kiri ini adalah interface 1, 2, dan 3. Lalu yang di sebelahnya itu adalah 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita tinggal ketik aja interface range FA 0 sampai 3. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya ini kita ketikkan switch port. Kita ketikkan lagi switch port. Akses VLAN 10. Nah, di sini kita exit aja, terus lanjut ke VLAN yang 20. Kita bikin interface-nya, caranya itu sama.
Nah, sekarang tinggal kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat bahwa FA01 sampai FA06 ini sudah berada di dalam VLAN 10 dan 20. Jika sudah, sekarang kita akan setting trunk. Tapi sebelum itu, kita sambungkan dulu menggunakan kabel dari switch yang sebelah kanan ke switch yang sebelah kiri. Nah, di sini itu FA08 ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita buka aja switchnya. Nah, jadi di sini tuh yang mengarahkannya ke switch itu adalah FA8. Di sini kita masuk ke enable dulu, terus kita configuration T. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam menu global configuration. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah masuk ke menu global configuration adalah kita masuk ke FA08 ini dengan cara interface FA0-8. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi switch port mode trunk, lalu kita enter. Nah, di sini kita itu udah masuk ke dalam mode trunk. Nah, selanjutnya kita langsung ketikkan aja do show interface trunk, lalu kita enter. Nah, bisa kalian lihat bahwa interface FA08 ini sudah dalam status trunking, yang artinya sudah aktif. Oke, jika sudah, kita masuk ke switch yang ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita bakal masuk ke interface FA0-7. Lalu di sini kita ketikkan aja switch port mode trunk, lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik langsung aja do show interface trunk. Oke, bisa kalian lihat bahwa interface FA07 ini sekarang statusnya sudah trunking. Oke, sekarang kita akan coba untuk berkomunikasi. Nah, ini kita coba dari PC 7 ke PC 13. Oke, successful ya teman-teman. Nah, lalu kita coba lagi dari PC 12 ke PC 13. Successful juga. Nah, selanjutnya kita bakalan cobain lagi. Kita bakal kirim pesan dari PC 5 menuju ke PC 18. Nah, successful ya teman-teman. Jadi mereka bertiga ini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain. Oke, pada kali ini kita akan mencoba mentrunkingkan multi-layer switch dengan switch yang berada di ruangan ketiga. Nah, caranya itu pertama-tama kita sambungkan dulu menggunakan kabel. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke switch. Oke, di sini kita masuk dulu ke enable, lalu ke mode global configuration. Nah, jika sudah, kita ketikkan interface FA0-8. Nah, di sini kita ketikkan lagi switch port mode trunk. Oke, di sini sekarang kita coba lihat ya dengan ketik do show interface trunk. Nah, bisa kalian lihat bahwa si interface FA0-8 ini sudah berada pada status trunking. Oke, jika sudah, sekarang kita tinggal close aja. Nah, lalu sekarang kita coba terangkan di multi-layer switch-nya.
Nah, di sini kita masuk dulu ke enable. Nah, setelah itu masuk ke global configuration. Nah, sekarang kita akan coba men-run interface FA01. Nah, kita ketikkan aja interface FA0-1, lalu enter. Nah, di sini kita lanjut ketik switch port mode trunk. Oke, di sini diberitahu bahwa command rejected, yang dimana artinya si FA01 ini nggak bisa trunk. Kenapa sih kira-kira alasannya? Nah, kalau kalian mau tahu, aku kasih tahu ya. Nah, jadi sebenarnya si trunk ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada trunk ESL, atau yang biasanya kita sebut dengan Cisco. Nah, jadi ESL ini yang punyanya itu adalah Cisco. Nah, jadi apabila switch bertemu dengan ESL-nya Cisco, maka nanti akan bisa melakukan yang ESL. Nah, lalu selain itu ada juga nih satu lagi, namanya itu 802.IQ. Nah, yang ini itu adalah open standard, teman-teman. Nah, maka apabila ini bertemu dengan switch region, maka bisa menggunakan yang 802.IQ ini. Nah, jadi si multi-layer switch ini itu mendukung kedua-duanya, teman-teman, yang tadi, yang ESL sama yang 802.1IQ. Nah, jadi switch yang biasa kita pakai ini, yang switch ada di ruang 1, 2, dan 3, tidak mendukung ESL. Jadi hanya mendukung yang 802.1IQ. Nah, maka apabila kita coba sambungkan interface-nya, itu bakal langsung tersambung ke 802.1IQ-nya, teman-teman. Nah, jadi dia tuh bingung harus pakai yang ESL atau yang 802. Nah, jadi sebelum kita masuk ke mode trunk-nya, kita harus mencoba konfigurasi encapsulation-nya. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya itu sekarang kita ketikkan aja switch port trunk. Encapsulation dot 1Q. Oke, di sini kita ketikkan lagi switch port mode trunk. Nah, jadi seperti itu caranya, teman-teman, untuk kita mengkonfigurasikan multi-layer switch tersebut. Oke, di sini kita langsung enter aja. Terus kita coba lihat dengan mengetikkan do show interface trunk. Nah, bisa kalian lihat bahwa si FA01 ini encapsulation-nya sudah menggunakan yang 802.1Q. Lalu statusnya juga sudah trunking. Oke, teman-teman, kali ini di video ini aku bakal ngebahas mengenai Dynamic Trunking Protocol, atau bisa disingkat sebagai DTP. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai trunk dan akses. Jadi akses ini yang menuju kepada a device. Nah, sedangkan trunk ini menuju kepada switch. Nah, pada DTP ini ada dua mode. Yang pertama itu dynamic auto, dan yang kedua dynamic disable. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini itu merupakan tabel DTP. Nah, lalu
Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi access. Nah, kemudian jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka akan menghasilkan trunk. Lalu lanjut lagi, jika dynamic auto ini bertemu dengan trunk, maka akan menghasilkan trunk. Nah, lalu dynamic auto bertemu dengan access akan menghasilkan access. Oke, sebagai contoh kita akan kasih 2 switch di sini. Nah, anggap aja ini tuh switch ya, teman-teman. Setelah itu terhubung dengan kabel. Misalnya, jika ini itu adalah switch 1 dan ini switch 2, maka jika dikonfigurasikan akan menjadi dynamic desirable atau bisa disingkat dengan DD. Lalu untuk switch yang kedua ini akan kita konfigurasi sebagai dynamic auto atau DA. Nah, jadi nanti di sini tuh akan menjadi akses, teman-teman. Nah, jadi dari tabel tersebut ini kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa dynamic auto ini berarti menunggu, dynamic desirable itu mengajak, lalu trunk ini artinya memaksa. Nah, untuk akses ini sama dengan trunk, yaitu memaksa juga. Nah, jika pada materi di video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai teori DTP, maka sekarang kita akan mencoba mempraktekannya. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu adalah 2 buah switch. Oke, di sini kita sambungan aja menggunakan kabel. Nah, di sini kita tunggu aja sampai hijau. Nah, sudah hijau teman-teman. Maka langkah selanjutnya kita akan konfigurasikan switch ini. Kita masuk dulu ke menu enable. Sebelumnya kita harus melihat dulu mode yang digunakan oleh default switch-nya. Untuk melihat mode apa yang dipakai oleh switch 4 ini, maka kalian bisa mengetikkan dengan mengikuti seperti apa yang aku ketik di dalam video ini. Nah, di sini kita bisa lihat ke atas. Nah, ada yang namanya administratif mode, lalu di bawahnya ada operasional mode. Nah, administratif mode ini adalah mode yang kita konfigurasikan. Jika optional mode itu adalah hasilnya. Jadi, jika dynamic bertemu dengan dynamic, maka menjadi static access, teman-teman. Nah, lalu di sini kita masuk aja ke menu enable. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke switch yang kelima. Di sini kita akan lihat mode apa yang dipakai. Oke, di sini tinggal kita ketikkan show interface FA01 switch port. Lalu kita enter. Nah, bisa kita lihat bahwa ini tuh dynamic auto ya, teman-teman, dengan operasional modenya juga sama. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasikan switch 5 ini, yaitu dynamic desirable, teman-teman. Di sini kita langsung masuk aja ke menu global configuration. Oke, di sini kita ketikkan interface FA01. Nah,
Nah, lalu di sini kita ketikkan switch port, mode dynamic, desirable. Oke, di sini kita enter. Lalu kita ketikkan do show interface FA01 switch port. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau administratif modenya sudah kita konfigurasikan menjadi dynamic disable dengan optional modenya itu adalah trunk. Nah, sekarang kita coba lihat di switch 4 ini. Kita masuk dulu ke menu enable, lalu ke global configuration. Nah, di sini kita ketikkan do show interface FA01 switch port. Oke, kita enter. Nah, kita scroll dulu ke atas. Nah, kalian bisa lihat administratifnya itu mode dynamic auto dengan operational modenya itu adalah trunk. Nah, lalu di sini juga kita bisa konfigurasi lagi menjadi akses atau menjadi trunk ya teman-teman. Oke, karena di sini sudah masuk ke global configuration, maka sekarang aku bakalan langsung ketikkan interface FA0-1, lalu ketikkan lagi switch port, mode trunk. Oke, di sini kita lihat ya. Oke, scroll dulu ke atas. Nah, bisa dilihat administratif modenya itu adalah trunk, lalu operational modenya juga trunk. Pada materi kali ini kita bakalan belajar mengenai tagged dan untagged. Di sini kita masuk ke menu simulation dulu. Oke, di sini kita akan coba dari PC 11 menuju ke PC 18. Nah, nanti dari si PC ini mengirimkan pesan yang bernama ARP karena belum saling berkenalan. Nah, sekarang kita coba mulai. Nah, nanti kan dikirimkan menuju switch. Lalu nanti dari switch ini akan nge-broadcast. Nah, lalu akan dikirimkan menuju ke PC lainnya. Nah, di sini sudah terlihat ya di PC 18 tujuannya. Lalu kan dibalikan lagi menuju ke switch. Nah, nanti dari switch kembali lagi menuju ke switch. Nah, setelah ini kembali lagi menuju ke PC 11. Nah, jadi paket yang dikirim switch ini namanya tagged ya teman-teman. Jadi tagged ini adalah paket yang memiliki .1q nya, sedangkan untagged itu sebaliknya yang nggak memiliki .1q nya. Pada video kali ini kita bakalan belajar mengenai native VLAN. Nah, sambil kita belajar, kita sambil praktek juga. Nah, yang pertama-tama kita masuk dulu ke switch. Di sini kita masuk dulu ke menu enable, lalu ke global configuration. Oke, di sini kita langsung ketikkan aja ya sesuai yang ada di video. Nah, bisa kalian lihat bahwa interface FA07 ini sudah saling berhubungan dengan switch yang ada di tengah itu. Lalu di sini juga yang namanya native VLAN. Nah, nanti kita juga akan belajar itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke switch yang kedua. Ini caranya sama ya seperti tadi.
Nah, bisa kalian lihat ya bahwa FA08 ini statusnya sudah trunking. Nah, lalu FA07 ini disambungkan dari switch yang di sebelah kiri ini dengan switch yang ada di tengah. Nah, lalu angka 1 yang berada di bawah FA07 dan 08 itu adalah native VLAN-nya. Jadi native VLAN-nya itu 1. Apa sih native VLAN itu? Jadi native VLAN itu adalah paket yang gak perlu kita tag, teman-teman. Nah, kalau kalian ingat, untuk mengirimkan paket dari PC6 menuju ke PC7 itu kan menggunakan dot atau native VLAN. Nah, jadi misalnya ya, ini itu VLAN 1. Nah, maka si VLAN 1 ini akan mengirimkan paket ke VLAN 1 juga. Karena VLAN-nya ada 1, maka dari itu gak perlu target. Nah, jadi itulah pengertian dari native VLAN. Oke, pada materi kali ini aku bakal ngejelasin mengenai konfigurasi native VLAN. Sini kita bakal pakai VLAN 20 dengan menggunakan ruang 2 dan ruang 3. Oke, di sini kita masuk dulu ke switch-nya. Oke, di sini kita enter aja seperti biasa. Lalu kita masuk dulu ke menu enable. Nah, lalu configuration T. Oke, lanjut di sini kita ketikkan interface FA0 garis miring 8. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan switch port strong. Native VLAN 20. Oke, langsung kita enter aja lagi. Oke, sekarang kita tinggal lihat saja dengan mengetikkan seperti video berikut. Nah, bisa kalian lihat yang di bawah FA0 garis miring 8 itu ada angka 20. Nah, angka 20 itu berarti native VLAN-nya itu di FA08 ada 20. Oke, sekarang kita lanjut ke switch yang berikutnya. Nah, di sini itu kita enter aja. Kalau udah di enter, kita masuk dulu ke menu enable. Nah, kalau udah, kita ketikkan configuration T. Caranya itu sama sebetulnya seperti yang tadi. Nah, bisa kalian lihat angka 20 yang ada di bawah FA07 itu adalah native VLAN-nya. Maka dari itu, si native VLAN ini sekarang sudah berubah menjadi 20. Nah, terus kalau misalkan kita kepengen kembaliin native VLAN-nya seperti semula, itu kayak gimana sih caranya? Nah, aku kasih tahu ya, caranya itu mudah kok, terus sama juga seperti cara sebelumnya. Nah, kita masuk aja dulu ke switch-nya.
Oke, di bagian ini kita harus exit dulu. Nah, jika sudah exit, sekarang kita ketikkan interface FA0-7, lalu enter, dan kita ketikkan switch port trunk native VLAN. Nah, yang tadinya 20 sekarang kita ubah lagi menjadi semua, yaitu 1. Oke, kita enter ya. Dan sekarang kita coba lihat dengan mengetikkan do show interface trunk. Oke, nah sekarang sudah bisa dilihat bahwa FA07 ini native VLAN-nya sudah kembali menjadi 1. Nah, jadi seperti itulah caranya teman-teman. Oke, cukup sekian video materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.